Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali, berkumpul, walaupun dalam Zoom meeting seperti ini, tapi kita bersama-sama telah memuji menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan kerinduan kita adalah tetap bersekutu dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena hanyalah Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, ya. Dialah satu-satunya andalan di dalam kehidupan kita ini. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu tema, ya, yaitu tentang kekuatan jiwa. Ya, temanya adalah tentang kekuatan jiwa, ya, kekuatan jiwa. Oke, saya buka slide saya dulu ya, supaya Bapak Saudara bisa lebih mudah untuk mengikuti pelajaran kita pada kesempatan ini. Oke, kekuatan jiwa, ya, atau latent power of the soul, ya. Nah, bicara tentang kekuatan jiwa, sebenarnya asalnya dari mana sih? Ya, manusia itu memiliki latent power of the soul nih, atau kekuatan jiwa ini dari mana, ya? Nah, kita akan melihat dulu, ya, manusia pertama yang pernah diciptakan oleh Allah, yaitu Adam, ya. Nah, bagaimana Adam diciptakan oleh Tuhan? Nah, ternyata Adam itu diberi kuasa oleh Allah, sehingga bisa kita sebut sebagai kuasa Adam. Nah, jadi bisa disimpulkan sih sebenarnya, nanti saya jelaskan ke depannya, bahwa kekuatan jiwa ini tak lain adalah kuasa yang diberikan oleh Allah kepada Adam pada masa lalu. Jadi ketika Adam dijadikan, ia dibuat menurut desainnya itu rupa dan gambarnya Allah, keren ya. Dibuat menurut rupa dan gambar Allah, bukan hanya itu saja, tapi disertai dengan kuasa atas makhluk-makhluk yang lain. Dan ia juga disebut sebagai makhluk hidup atau a living soul, ya. Jadi ketika Adam dijadikan, yang pertama dijadikan menurut rupa dan gambarnya Allah. Anda bisa lihat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 27. Baca sama-sama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala, ya, binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 ini kita bisa memetik atau mengambil dua kesimpulan. Ya, yang pertama ayat 27 dikatakan bahwa desainnya Allah terhadap manusia itu diciptakan menurut, ya, gambarnya, menurut gambar Allah diciptakanlah manusia itu. Dan yang kedua yang bisa kita dapatkan di sini, yang bisa kita simpulkan, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi alasan kenapa diciptakan menurut gambarnya, di sini ada kata supaya. Jadi Allah memiliki tujuan atas mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka berkuasa. Berkuasa, ya, punya kekuatan. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala ternak yang melata, yang merayap di bumi itu, ya. Nah, saudara, jadi di sini bukan sekedar serupa atau segambar Allah, tapi potensinya juga ada.
Ya, ada sih ya orang yang mirip, tapi mungkin skillnya berbeda. Ya, kepinterannya, keahliannya berbeda. Padahal wajahnya, postur tubuhnya mirip. Tapi ya, dia berbeda. Mungkin rezekinya juga berbeda. Ya, nasibnya juga berbeda. Yang satu konglomerat, yang satu kolong melarat. Yang satu kaya, yang satu miskin. Padahal mukanya sama mungkin. Ya, nah jadi bukan sekedar diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah, tapi juga potensinya. Ya, memiliki kekuatan seperti Allah. Betul? Nah, ada potensi yang sama di dalam diri manusia ketika diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah, ya. Nah, jadi dengan kita mengetahui seperti ini, kalau tadi disimpulkan bahwa yang dimaksud kekuatan jiwa yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah kekuatannya Adam, karena Adam diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, diberi juga kekuatan yang luar biasa. Ada potensi yang luar biasa, betul? Supaya mereka berkuasa. Kejadian 2 ayat 7, perhatikan di sini. Ya, ketika manusia itu telah dibuat, betul-betul dibuat fisiknya, ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, dalam bahasa Inggris katakan, and man become a living soul. Ya, menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara, jadi tanda sebuah kehidupan itu ada pertumbuhan, bukan? Jadi ada inovasi, ada perubahan, ada update, ada upgrade, dan sebagainya. Itu tandanya hidup. Kalau stagnan itu boleh dibilang ini ya bisa mati dalam kondisi seperti itu. Tapi Adam itu bisa mengembangkan kapasitasnya karena dia disebut sebagai a living soul, man a living soul. Ya, jadi makhluk yang hidup, ya, makhluk yang hidup. Kenapa saudara? 3 hal itu ada di dalam Adam. Diciptakan menurut peta, rupa dan gambar Allah, diberi kuasa, dan disebut sebagai makhluk yang hidup. Ya, nah, makhluk yang hidup. Nah, Anda lihat sekarang. Manusia itu diberi tugas oleh Allah. Ketika ditaruh di muka bumi, dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Perhatikan di sini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Setelah ditempatkan, perhatikan, untuk, ya, ada kata penghubung, keterangan, untuk. Kenapa manusia itu ditempatkan di Taman Eden? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, taman itu. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang salah menginterpretasikannya. Kata usaha di sini bukan berarti manusia itu mengupayakan dengan dirinya sendiri gitu, bukan. Ya. Jadi sekarang kalau kita lihat banyak pengusaha-pengusaha ya, dengan caranya sendiri dia melakukannya dengan ide dan gagasannya, lalu disebut aku sedang berusaha. Tapi saudara, yang dimaksud oleh Allah mengusahakan itu bukan berpikir sendiri pada waktu itu. Jadi manusia itu ditaruh di Taman Eden oleh Allah, ya. Nah, supaya apa? Lebih jelasnya kita lihat di terjemahan yang lain, ya. Dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, Anda lihat ini, ya. Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk menjaga,
memelihara, serta merawat taman itu. Jadi kata mengusahakan di situ nggak ada. Jadi hanya menjaga. Jadi yang melakukan semua itu sebenarnya Tuhan. Tugas manusia kala itu hanya menjaga, memelihara, serta merawat taman itu. Anda mungkin berpikir, Pak, kalau cuman menjaga, memelihara, serta merawat, mudah ya. Lebih susah kita mengusahakan, menciptakan lapangan kerja. Lebih susah itu Pak, daripada menjaga, memelihara, serta merawatnya itu. Namun saudara Anda lihat, Adam kala itu, ya, seorang diri. Baru dikasih penolong satu, yaitu istrinya yang namanya Hawa. Anggaplah 2 orang. Ya, 2 orang. Nah, 2 orang. Ini kan belum jatuh dalam dosa ya. Setelah jatuh dalam dosa baru dijelaskan ada anaknya. Jadi mungkin waktu itu hanya 2 orang lah. Adam dan Hawa. Merawat Taman Eden. Ya. Taman Eden yang di mana? Anda kalau tahu ya. Manusia itu ketika ditaruh itu di tempat yang sangat luas. Taman Eden itu dulu tempatnya di mana sih? Di Mesopotamia, sekarang Irak itu loh, kurang lebihnya. Ya, di situ kan ada sungai. Jadi taman itu dikelilingi oleh 4 sungai. Ya, Sihon, ya, Gihon, ya, Efrat itu dan. Nah itu saudara, itu ada di sana nih. Itu cukup luas. Jadi merawat, memelihara, ya, taman begitu luas saudara. Dengan aneka ragam isinya dan sebagainya, itu nggak mudah. Nah, jadi kuasa atau kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Adam, jadi kuasa yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa, adalah kuasa yang luar biasa. Terbukti ketika Adam harus memberi nama binatang-binatang itu, ia mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menciptakan nama-nama sekaligus mengingat dalam memorinya. Semua nama jenis binatang-binatang yang amat banyak itu. Juga perintah untuk mengusahakan dan memelihara satu taman yang luas sekali yang dibatasi oleh 4 sungai besar. Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Itu menunjukkan kemampuan luar biasa yang Tuhan berikan di dalam jiwanya Adam. Ya. Nah, namun saudara, ya, ketika manusia itu telah ya diberi kekuasa yang luar biasa seperti ini, Anda tahu ya, tadi sudah saya jelaskan, yang pertama merawat, memelihara taman itu. Tapi ada satu kisah lagi. Ketika Allah menciptakan binatang-binatang, lalu setelah binatang itu diciptakan jadi itu, lalu dibawa di hadapan Adam. Karena nanti ditaruh di taman itu juga. Di bawah kuasanya Adam. Makanya Adam oleh Allah dilibatkan dalam perkara ini. Yang buat Allah, lalu tugasnya Adam apa? Kasih nama binatang-binatang itu. Adam, ini binatang yang besar, ya. Seperti ini, hidungnya panjang, seperti ini. Menurut kamu kasih nama apa ya? Si Adam mulai mikir, enaknya apa ya? Akhirnya Adam jawab, gajah. Karena gede ya, jadi gajah. Nah, lalu Tuhan bawa juga nih binatang yang lain, ya. Yang warna kulitnya loreng-loreng dan sebagainya, punya kumis gitu ya, taringnya luar biasa. Oh, itu harimau. Ya, bukan hari ini tapi harimau, ya. Jenisnya macam-macam ya. Ada singa, ada harimau, mirip lah seperti itu. Pokoknya semua ya toh, mungkin bisa dibilang jutaan saudara, jenis binatang yang diperhadapkan kepada Adam. Adam suruh kasih nama. Bukan sekedar suruh kasih nama. Allah lalu tanya kembali, Adam, tadi yang ini kamu kasih nama apa? Adam harus kasih nama
dan juga mengingatnya, saudara. Ini butuh ya kemampuan yang luar biasa, betul? Ya, ada orang-orang kadang-kadang lucu saja, yang beranak siapa gitu ya. Atau ketika mau cari nama segala macam telepon, you know. Pak Gideon, you know. Ini anak baru lahir Pak. Menurut Bapak enaknya kasih nama apa? Nama yang memberkati dan sebagainya. Ya. Lucu juga kadang-kadang. Lah kamu punya anak, kamu bapaknya, ya kasih nama lah gitu. Iya Pak, saya tuh nggak tahu Pak ini. Lagi pusing, lagi nggak bisa mikir. Mesti kasih nama apa ini Pak? Ya. Nah, kadang-kadang saya bantu, you know. Kadang-kadang dia cerita tentang kisah si anak ini dan itu dan sebagainya. Lalu ada hikmatnya. Oh ini kok mirip kayak Daniel gitu ya. Oke, kasih nama Daniel ya. Ini kok mirip kayak Yunus. Kasih nama Yunus gitu. Ini kok mirip kayak Ayub. Kasih nama Ayub gitu ya. Ya. Anak orang gitu. Yang kasih nama orang lain gitu ya. Nah, saudara, Adam suruh kasih nama binatang. Lalu suruh mengingatnya. Ini bukan pekerjaan mudah, bukan? Tapi Adam bisa. Ketika dites oleh Tuhan, Adam, kemarin kamu kasih nama apa? Oh, yang kecil itu kan, semut. Nah, itu yang panjang itu, yang masuk ke tanah itu. Oh, cacing, gitu ya. Nah, dia bisa tuh, gitu ya. Nah, itu yang bawa rumahnya kemana-mana itu. Oh, kura-kura, gitu ya. Nah, itu yang bisa terbang itu. Oh, itu burung. Nah, dia bisa, burung pun ada jenisnya macam-macam, ya, baik yang melata dan sebagainya ada di bawah otoritasnya Adam. Adam bisa, dia punya kekuatan, ya. Nah, namun saudara, ya, tadi saya katakan itu waktu Adam belum jatuh dalam dosa, ya. Namun sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, sekarang Adam bukan lagi disebut a living soul. Lagi tetapi disebut sebagai daging, flesh saja. Dan daging tak mungkin berkenan kepada Allah. Baca ayatnya. Dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi Allah menyebut manusia awalnya sebagai makhluk yang hidup. Ya, makhluk yang hidup, a living soul. Tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, perangainya berubah, pikirannya berubah, hatinya berubah, keadaannya mulai berubah. Lalu Allah memandang, melihat manusia itu bukan lagi sebagai a living soul. Tapi disebut apa? Daging. Manusia itu adalah daging, umurnya 120 tahun saja. Ya. Nah, saudara, apa sih artinya hidup? Hidup itu artinya connected, terhubung dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dalam kitab Yesaya katakan, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong engkau. Bukan telinganya nggak dengar seruan doamu. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Ada gap, betul? Ada pemisah antara manusia dengan Tuhan. Yang memisahkan apa? Dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada gap. Ketika manusia itu terpisah dengan Allah, keadaannya nggak jadi baik. Ya, keadaannya tambah rusak. Anda lihat ya,
Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah mencari manusia, manusia itu bersembunyi, dipanggil bukan mendekat, malah kabur, malah lari, menjauh, 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 dan menjauh. Akibatnya apa? Kalau Anda membaca Kejadian pasal 6, Allah itu menyesal telah menjadikan manusia. Karena semua yang dipikirkan dan dilakukannya itu jahat semuanya. Melek, ya, bangun tidur melek, langsung mikir jahat. Ya, kan banyak orang kadang-kadang kalau bangun tidur dipikirin pertama apa? Wah, makan apa ya? Makan apa ya? Nah, kalau nggak ada yang dimakan, ya cari makan. Lama-lama, siapa yang gua makan? Sehingga ada istilah hopeng ciak kuping. Teman pun diciak. Jahat jadinya. Manusia itu seperti itu. Jadi daging. Sifatnya daging, betul? Karena nggak terhubung dengan Allah. Paulus mengatakan dalam Roma 8, ayat 8 sampai 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Camkan baik-baik. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, jadi saudara, ketika manusia telah menjadi kedagingan, tidak berkenan kepada Allah. Kenapa saudara? Daging membuat Allah tidak berkenan kepada manusia. 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, bukan berasal dari Bapak. Ide, gagasannya bukan berasal dari Bapak. Nah, perhatikan saudara, sampai di sini sekarang kita mengerti. Kenapa kita bahas tentang kekuatan jiwa ini? Sekarang kan banyak orang berhasil. Banyak orang bisa melakukan ini dan itu sukses dengan usahanya. Gua bisa, betul gitu, melakukan ini dan itu dengan menciptakan ini, berpikir ini, ya dan sebagainya. Akhirnya jadi sesuatu yang wah luar biasa. Dulu zaman perjanjian lama, saudara, manusia bisa punya ide gagasan untuk membuat satu gedung atau menara yang tinggi untuk mencapai langit. Oh, sekarang kita nggak asing lagi. Apalagi yang hidup di kota besar. Namanya gedung pencakar langit. Wah, saudara. Sehingga langitnya dicakar-cakar. Namanya gedung pencakar langit. Wah, saudara. Banyak sekali, betul? Nah, ada tingkat 50, tingkat 100, dan sebagainya. Wah. Tinggi, saudara. Dulu manusia sudah mau bikin tuh. Tapi dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Kesombongan mereka. Untuk menyamai Allah itu dikacau balukan tentang menara Babel. Kita tahu ceritanya, bukan? Nah, manusia itu punya potensi. Allah sendiri yang bilang, manusia itu kalau bersatu, keinginannya untuk membangun sesuatu yang besar, membangun sesuatu yang hebat, membangun sesuatu yang luar biasa, pasti akan terlaksana, kata Tuhan. Bisa. Jadi jangan heran kalau ada orang nggak melibatkan Tuhan atau di luar Tuhan yang sering kita sebut sebagai orang fasik. Mereka jauh lebih berhasil daripada orang-orang percaya. Bisa. Ya. Tapi saudara, di mata Allah itu sumbernya bukan dari dia. Semua tadi dikatakan yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata,
serta keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Makanya daging itu tidak berkenan kepada Allah. Karena sumbernya bukan dari Bapa. Betul? Nah, kita mulai belajar. Kalau Anda mau lebih lagi, ya, sempurna hidup berkenan kepada Allah, tidak sekedar menjadi orang hebat, tidak sekedar menjadi orang berhasil, tidak sekedar menjadi orang sukses. Kekuatan kita itu di dalam Tuhan. Betul? Kita ini carang. Yesus itu pokok. Di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yesus baru kita bisa berbuat sesuatu. Amin. Nah, saudara, ketika manusia mulai jatuh ke dalam dosa, terpisah dengan Allah, manusia mulai, saudara, untuk ya mencukupi atau menutupi semua kebutuhan hidupnya itu, sekarang dia mulai menggali kekuatan jiwanya. Ya, kenapa? Sudah nggak dapat asupan dari Allah lagi. Lalu mulai menggali kekuatan jiwa. Nah, contoh gini. Dari abad ke abad, manusia mencoba menggali kembali kekuatan Adam yang tersimpan di dalam jiwa manusia dan mengembang menjadi aliran-aliran kepercayaan. Tadi kan ya? Jadi manusia itu mulai menggali kekuatan-kekuatan jiwa itu, lalu dinamakan sebagai aliran-aliran kepercayaan. Contoh, saudara, ya, kita mengenal Siddhartha Gautama atau Gautama Siddhartha. Ya, sebenarnya Gautama atau Siddhartha Gautama itu adalah seorang ateis. Sebenarnya ia tak mengajarkan sedikit pun tentang Tuhan atau Allah yang seperti itu dalam ajarannya. Ya. Nah, jadi Siddhartha Gautama itu menemukan cara-cara menggali atau mengeluarkan kekuatan jiwa manusia dengan berbagai pantangan dan pertapaan hingga mampu melakukan hal-hal yang sifatnya supranatural. Ya, jadi Siddhartha Gautama itu nggak pernah mengajarkan tentang ya nilai ketuhanan atau Allah, nggak ada. Kenapa? Awalnya dia memang orang ateis. Dia menemukan cara bagaimana menggali kekuatan jiwa. Dengan apa? Dengan pantang, dengan berpuasa, dengan bertapa, bersemedi, hingga mampu melakukan hal-hal yang supranatural itu. Saudara, ya, Anda lihat ya, banyak sekali sih sebenarnya. Bukan hanya orang India, orang-orang Jawa pun juga begitu, tentang topo ya, itu sama seperti bertapa itu, topo itu. Ada yang topo rendem kungkum, wah ya, berapa hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan itu ya, nggak keluar dari air di sungai apa gitu, ya, sampai dia bisa konsentrasi penuh. Nggak peduli dengan ikan di sekitarnya, nggak peduli dengan sampah-sampah sekitarnya, sampai dia menemukan satu titik itu gitu. Tujuannya itu aja. Nah, ketika dia bisa menemukan itu, tembus dan sebagainya, nah dia bisa mengabaikan fisik ini, dia tembus dimensi roh, sehingga bisa masuk dunia supranatural. Makanya sampai akhirnya punya indera keenam, karena diasah melalui dia bertapa seperti itu. Bisa terjadi seperti itu ya. Ada yang topo ngalong ya, bertapa ngalong seperti itu, kakinya di atas pohon, kepalanya ada di bawah. Ada yang pantang gitu ya, nggak makan ini gitu ya dan sebagainya sampai seumur hidupnya. Nah, kalau pantangnya dilanggar, kekuatannya hilang, bisa seperti itu gitu ya. Nah, saudara, itulah yang dilakukan ya oleh Siddhartha Gautama ya. Nah, yang kedua, saudara, contoh lain yang menggali kekuatan jiwa.
Taoisme, ya. Hampir serupa. Mereka memasuki dunia roh, terutama di daerah dunia orang mati dan kuasa roh-roh jahat yang lain. Nah, di sini berbagai teknik untuk menguasai dunia roh mampu mereka kembangkan. Antara lain dengan memproyeksikan diri keluar tubuh atau astral projection. Ya. Jadi Taoisme, ya. Itu hampir serupa. Dia masuk dunia roh, tapi dunia rohnya berbeda. Ya, ini karena kalangan orang-orang Chinese yang sangat kental ya dengan hubungan leluhur, ya. Jadi itu apa namanya? Menghormati arwah gitu ya. Itu sangat-sangat dilakukan ya. Nah, oleh karena itu devosinya seperti itu ya. Jadi yang dikejar adalah dimensi roh di daerah orang-orang mati. Nah, dari situlah saudara, dia menemukan teknik untuk mengetahui atau mengenal dunia roh ya. Lalu dikembangkan sampai akhirnya orang-orang ini bisa memproyeksikan dirinya keluar tubuh atau astral projection. Orangnya ada di sini gitu ya. Nanti rohnya itu, jiwanya itu bisa kemana gitu, ya. Lalu balik lagi memberitahu begitu ya. Ya, jadi dikirim seperti itu, ya. Nah, itu Taoisme, saudara. Nah, yang belajar Taoisme, nah sekarang Anda mengerti sumber kekuatannya dari mana. Nah, setelah mengerti, Anda mau melanjutkan terus atau berhenti dan bertobat. Nah, ada yang modern, saudara. Namanya ya aliran Christian Science. Nah, Christian Science yang dikembangkan oleh Miss Mary Baker Eddy yang mengajarkan pengingkaran fakta akan adanya penyakit dan melatih keinginan manusia, pikiran dan emosi. Mereka berhasil menyembuhkan macam-macam penyakit, juga mengingkarkan akan adanya dosa, membuat mereka tidak berbuat dosa. Banyak dokter lama-kelamaan melihat hasil mereka, bahkan nggak sedikit yang menganut ajaran ini, Christian Science, ya. Nah, pengetahuan di sini. Nah, apa yang dilakukan di sini? Dia menyangkali nggak ada tuh penyakit, ya. Nggak ada penyakit. Bahkan dibilang nggak ada itu dosa. Kalau nggak ada penyakit, kenapa kita sakit? Jadi membentuk cara berpikir seperti itu. Nggak ada dosa. Sehingga tidak berbuat dosa. Ya. Nah, saudara, kita lihat. Pengingkaran akan adanya dosa, pengingkaran akan adanya penyakit. Ya, beda saudara ya dengan apa yang kita lakukan dengan pengakuan iman. Ketika saya mengajarkan beberapa orang, ya, karena mereka itu memiliki definisi diri yang salah. Kenapa? Merasa terus jadi korban. Lalu saya angkat, saya ubah mindsetnya. Siapa bilang kamu korban? Kamu itu pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Yesus sangat mengasihimu, Yesus sudah mengerjakannya di dalam dirimu. Penyakitmu sudah ditanggung, bukan berarti penyakit nggak ada. Penyakit ada. Tapi tuntutan, rasa sakit, penyakit itu sendiri sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Kalau sudah ditanggung, sudah dibayar, ya Anda nggak perlu merasakan. Anda nggak perlu menanggungnya, betul? Nah, makanya saya ajak ngomong, ubah definisinya. Siapa bilang saya sakit? Ngomong kosong. Saya sudah sembuh karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Berbeda, bukan? Jadi, apa yang saya ajarkan itu bukan mengingkari akan
tidak akan adanya penyakit, betul? Kita tahu penyakit masih ada. Tapi penyakit tidak mengena kita. Tidak perlu kita tanggung. Karena ada satu pribadi yang kita percayai, yang sangat mengasihi kita dan rela mati untuk kita, untuk membayar itu semuanya, namanya Yesus. Amin. Ya, nah banyak orang kan di sini nih kesalahannya. Kenapa? Nggak keluar dari kurungan si iblis. Terus dijadikan victim, dijadikan korban. Kamu itu gini-gini gara-gara ini, gara-gara itu. Nah, kalau memang salah, ya bertobat ya. Pola makan salah, ini dan itu sebagainya. Nah, minta ampun sama Tuhan. Lalu, akui apa yang sudah dilakukan oleh Allah dalam hidup kita. Beda ya dengan Christian Science. Mereka mengingkari, nggak ada itu penyakit. Nggak ada itu dosa. Lama-lama dibilang, nggak ada itu utang. Padahal utangnya segunung. Ya. Nah, yang diutangi sudah kelimpungan. Lu bilang apa nggak ada utang? Kemarin lu pinjam sama gua. Ya, utang kan utang. Ya, utang ya harus bayar. Nah, di dalam Tuhan, Anda diberkati, Anda akhirnya bisa bayar hutang. Amin. Itu bedanya. Jangan habis utang bilang nggak ada utang. Yang ada utangnya ya kasihan dong. Siapa bilang saya nggak punya? Siapa bilang saya berhutang? Mengingkari. Nggak boleh yang itu ya. Nah, bedain ajaran Christian Science sama pengakuan iman. Amin. Nah, saudara, berikutnya saudara, ada yang menggali kekuatan jiwa ya dengan cara psikologi ya. Psikologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang menyelidiki jiwa manusia dengan segala seluk-beluknya. Tapi tidak sedikit pun menembus ke dalam daerah roh manusia. Jadi ini mainnya main jiwa, saudara. Ya. Franz Anton Mesmer mengembangkan para psikologi yang menjamah bagian roh atau jiwa manusia dengan mengembangkan apa? Hipnotisme. Ya. Murid-muridnya mengembangkan terus ajaran mesmerisme itu dan menemukan clairvoyance atau kuasa untuk melihat jauh ke dalam alam roh atau telepati, komunikasi jarak jauh dengan melibatkan pertolongan kuasa-kuasa gelap. Ya. Nah, saudara, psikologi ya di sini mengembangkan di sini ini ya. Nah, itu jiwa manusia itu. Lalu mereka ya diajar untuk melakukan hipnotis. Nah, ini banyak orang sudah kadang-kadang sudah untuk mengubah seseorang mereka pakai cara seperti ini. Ada satu orang ya satu kali dia buka usaha ya untuk pengembangan ya anak-anak seperti gitulah. Dan banyak anak-anak yang mengalami ya sedikit kekurangan ya, kurang ini dan sebagainya pada dibina ada di situ seperti itu. Lalu ada satu ya pengurus di situ tuh dia bilang gini, wah ini bisa dilakukan dengan ya dihipnotis seperti itu, hipnotisme segala macam. Saya dengan keras, dengan tegas saya bilang enggak. Ya. Kalau mau pakai cara yang tepat adalah dengan cara Tuhan, saya bilang. Ya, dengan cara Tuhan. Anak-anak dihipnotis, gitu. Ya, jadi itu cara untuk mengalihkan, gitu, perhatiannya atau apa dan sebagainya, mengangkat jiwa anak itu dan sebagainya. Bukan itu, saudara. Ya, bukan caranya seperti itu. Kenapa orang itu bisa masuk ke dalam jiwa seseorang itu? Mereka melatih diri. Orang-orang bisa menghipnotis itu supaya awalnya apa? Dilatih untuk berkonsentrasi. Masuk dalam satu ruangan sepi gitu ya. Lalu di depannya itu kurang lebih ya 5 meter atau 6 meter sana.
nyala satu lilin. Pandangi lilin itu. Pikirkan apa yang ingin kau lakukan terhadap lilin itu. Bilang mati lilinnya tanpa ditiup. Ketika dia berpikir, lilin mati. Lilinnya nggak mati-mati. Ya. Dia terus melatih. Ya, hari lepas hari sampai akhirnya dia bisa memerintahkan benda yang ada di depannya itu tunduk dengan pikirannya. Ya. Lalu coba terhadap orang-orang lain tuh ya. Ketemu orang sudah tatap matanya. Keluar dompetmu. Ya. Keluarkan isinya. Kasih kepadaku. Kayak orang linglong, orang hun-hun tuh. Kasih aja semuanya. Masih punya apa lagi? Ambil lu. Ya. Orang tuh masuk ke rumah. Ambil berangkasnya. Keluarin, kasih kepada orang itu. Kabur orangnya. Sejam kemudian orang itu sadar. Duitku habis. Berkasku habis semuanya. Ya. Jadi dia bisa memerintahkan. Ya. Mengelabui orang seperti orang itu tunduk. Saya berapa kali doain ada berapa orang yang habis dihipnotis seperti itu berhari-hari itu kayak orang bingung gitu. Waktu saya ngajar di Solo ada satu orang ya itu tantenya murid saya di sana gitu. Waktu datang Pak ke rumah tante saya, yuk kenapa? Tante saya 3 hari lalu baru dihipnotis habis hartanya. Oh iya. Terus saya doain kalau macam gitu. Dah buka, sembuhkan. Habis itu tuh nangis dia gitu. Menyesal semua itu. Dan kecewa karena apa? Semua hartanya ya hilang begitu aja kalau macam. Nah, dari situ ya dan sebagainya. Betul saudara ya. Banyak hal seperti itu. Dan itu terjadi di sekitar kita. Nah itu kadang-kadang bukannya dipakai untuk orang jahat saudara. Kadang-kadang juga dipakai tadi seperti cerita saya di awal. Untuk menolong orang-orang yang lain juga. Ya. Dan sekarang mulai banyak orang-orang Kristen, bahkan mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang belajar hipnotis. Untuk apa? Menyelesaikan kasus. Saudara, ya, kalau Anda percaya pada Tuhan, Anda lebih hebat daripada orang hipnotisme itu segala macam. Ya, karena apa? Roh yang ada di dalam dirimu yang bergerak melakukan sesuatu jauh melampaui dari semua yang ada yang bisa dilakukan oleh orang-orang lain itu. Ya. Nah, mulai belajar. Ya, mulai belajar. Bahkan nanti saudara Anda lihat kalau rohmu itu cukup kuat saudara. Itu orang-orang yang punya kemampuan untuk melihat, mempengaruhi yang disebut dukun atau paranormal, tukang kuamya atau apa segala macam. Nggak bisa mendeteksi Anda. Karena rohmu itu jauh lebih tua daripada roh-roh yang membantu mereka di sekitarnya itu. Jadi nggak bisa ditembus seperti itu. Anda nggak bisa diramal, betul? Alkitab bilang, orang yang lahir baru itu seperti angin. Kemana dia pergi, dari mana datangnya, orang nggak ngerti, betul? Itulah orang yang lahir baru. Nggak bisa diprediksi kadang-kadang. Oleh orang-orang yang mencoba untuk melihat nasib Anda dan sebagainya. Masa depanmu itu di dalam Tuhan. Amin. Nah, jangan menyerahkan diri kepada orang-orang yang Anda anggap hebat. Tukang ramal dan sebagainya. Walaupun Anda cuma iseng-iseng, itu dampaknya tetap ada. Mempengaruhi hatimu, mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi jiwamu. Betul? Nah, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, lanjut ya. Kuasa-kuasa itu semua digali dari dalam jiwa manusia yang tertutup atau tenggelam dan tak dipakai. Namun tetap ada sebagai kekuatan laten di dalam jiwa. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa dan pikirannya dikuasai oleh keadaan
terkutuk. Nah, jadi Anda lihat nih, kondisi manusia yang digali kekuatannya itu dalam keadaan terkutuk. Sekarang kita melihat dalam kitab Wahyu, kita membaca di dalam kitab Wahyu, saat Babel besar dihancurkan, perdagangan akan berhenti. Apa yang mereka perdagangkan? Selain komoditas yang biasa, ada juga jiwa-jiwa manusia. Lihat saudara, Wahyu pasal 3, 18, 11 sampai ayat 13. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu dan sutra dan kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan dupa, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, ya. Nah, budak, ya. Itu barang-barang komoditasnya, ya. Dan bahkan nyawa manusia. Nah, kalau di sini disebut nyawa, ya. Tapi dikatakan dalam bahasa Inggrisnya pakai kata soul of man, jiwa, ya. Manusia juga menjadi sesuatu yang diperdagangkan, dijual. Dijualnya kemana, saudara? Ke iblis. Dijual ke iblis. Dengan apa? Dengan harapan supaya dia dapat ini, dapat itu, segala macam. Orang cari, saudara, pesugihan, cariin dan itu sebagainya. Taruhannya apa? Nyawa. Jiwa, betul. Diperdagangkan. Mereka minta tumbal, ini dan itu, dan sebagainya. Hanya demi kelancaran, hanya demi kekuatan itu. Nah, ketika seseorang menggali kekuatan jiwa, akibatnya seperti ini. Resikonya seperti itu. Jiwanya terjual, betul? Kenapa? Dia hutang budi sama yang memberi kekuatan itu. Nah, ya, tadi dikatakan, ya, di dalam apa yang kita baca dalam kitab Wahyu, di sini ada masalah terjemahan, karena kata soul of man diterjemahkan sebagai nyawa manusia. Seharusnya diterjemahkan sebagai jiwa manusia. Jadi saat ini juga jiwa manusia memang sedang diperdagangkan oleh sistem dunia demi keuntungan si penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis. Sistem si jahat menyusup ke dalam tubuh Kristus juga dengan memanfaatkan kuasa latin jiwa manusia untuk melakukan kehendaknya. Ia mengadu domba di antara anak-anak Allah dengan mempermainkan keinginan dan kepentingan daging manusia. Nah, saudara, itu bukan hanya, ya, di luar, tapi sekarang sudah mulai masuk, merambah ke gereja-gereja Tuhan pun. Banyak gereja-gereja Tuhan yang tidak lagi mengajarkan tentang dipimpin oleh Roh. Hati-hati dengan pengajaran solusi hidup. Bukan berarti itu nggak perlu. Perlu, saudara. Tapi kalau fokusnya terus pada solusi hidup, apapun akan dihalalkan. Tuh. Cara apapun akan dihalalkan. Supaya apa? Sukses. Sukses. Targetmu bukan sukses. Targetmu adalah sempurna, betul? Sukses itu bonus. Yang Anda kejar adalah kesempurnaan, kekudusan, betul? Kemuliaan. Amin. Jadi jangan salah mengejar. Kalau Anda salah mengejar, Anda dikejar sama guguk. Jangan salah mengejar.
Ya. Pastikan Anda tepat pada jalur perlombaan itu. Kejar mahkota kehidupan. Kejar kesempurnaan. Kejar kemuliaan. Amin. Solusi hidup itu bonus. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu bonusnya. Amin. Akan diberikan kepadamu. Apa itu? Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Disediakan oleh Bapak. Bapakmu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Dan dijamin oleh Dia. Betul? Jangan salah fokus dalam mengejar sesuatu. Ketika hatimu benar, Anda nggak akan kekurangan satupun juga. Dia sanggup untuk mencukupi. Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhan untuk kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa yang dia kejar? Ya, hati-hati dengan khotbah solusi hidup. Dan orang senang, ya, kalau tema-tema solusi hidup seperti itu. Kalau diajar tentang dipimpin oleh Roh, wah, pura-pura garuk-garuk. Karena apa? Harus meninggalkan dagingnya. Harus menanggalkan kemauannya. Harus menanggalkan keinginannya, lalu mulai tunduk pada kehendak Allah. Tuhan, apa saja yang kau mau, gitu ya. Gak jadi orang lemah gitu ya. Kemauan di mana? Gak ada lagi. Nah, gejolak di jiwamu itu udah gak muncul. Anda menjadi orang yang sangat lemah lembut. Orang dunia untuk mengejar dunia ini dengan cara apa? Siapa kuat, siapa dapat. Tapi hukum yang di dalam Allah yang diberikan dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Karena mereka lah yang akan mewarisi bumi. Betul? Bukan ngotot. Bukan ngeyel. Lembut. Lembut itu fleksibel. Lembut itu nurut. Betul? Nurut siapa? Nurut Tuhan. Akibatnya mewarisi bumi. Konsepnya berbeda dengan orang dunia. Betul? Siapa cepat dia dapat. Siapa kuat dia menang. Yesus bilang, siapa yang lembut hatinya, mau dipimpin oleh Roh, dia akan mendapat segala-galanya. Amin. Nah, untuk itu saudara, Anda harus diubah. Supaya jadi lembut, Anda harus jadi ciptaan baru. Ketika Anda menjadi ciptaan baru, Anda otomatis akan punya jiwa yang baru. Amin. Bukan jiwa daging lagi. Jiwa yang baru. Nah, pikiran Tuhan tentang ciptaan baru adalah menggantikan semua yang ada di dalam manusia lama dengan manusia yang sama sekali baru. Yaitu manifestasi Tuhan Yesus sepenuhnya. Menggantikan manusia lama dengan manusia yang baru. Supaya Anda bisa memanifestasikan Yesus. Senyummu senyumnya Yesus. Telingamu telinganya Yesus. Betul? Berikanku mata seperti matamu. Mintanya begitu ya. Tapi keinginannya nggak diubah, bagaimana Anda bisa memiliki mata seperti matanya Yesus? Melihat seperti Yesus melihat. Amin. Nah, oleh sebab itu perlu di-upgrade, diperbaharui. Ya. Nah, roh kita dibaharui dengan cara bersatu dengan roh Tuhan Yesus. Jiwa kita diganti dan diisi dengan fasilitas jiwa Tuhan Yesus. Entah itu pikiran Yesus, hikmatnya Yesus, memorinya Yesus, karakternya Yesus, kemampuannya Yesus, kekuatannya Yesus, kesanggupannya Yesus. Bahkan nyawa atau keinginan, motivasi perencanaan norma-norma
juga dibaharui dengan nyawanya Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, atau dengan perkataan lain, kita menghidupi hidupnya Yesus. Keren ya? Anda pilih yang mana? Pilih ngikutin Siddhartha tadi? Atau Taoisme? Ya? Christian Science? Hipnotisme dan sebagainya. Hebat mereka. Banyak orang kadang-kadang kan pengen cari orang-orang sakti seperti itu. Datang nih, gitu, jauh-jauh dari mana ke Cibubur, cari Pak Simon. Pak Simon, coba lihat ada apa di dalam diri saya. Oh gini. Coba Pak, terawang, teropong Pak. Wah. Pengennya diteropong. Tapi kalau diajar, ya, diberi saran, banyak bersekutu dengan Tuhan, tangkap isi hatinya Tuhan, dengar suara Tuhan. Pak, kelamaan. Saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Bapak aja yang lihat. Nanti kalau berhasil, Pak, saya masih ingat Bapak kok. Wih, gitu ya. Tahulah pokoknya. Ini Pak, nanti proyek Pak. Ini M Pak. Mungkin T Pak. Udah Pak, persepuluhannya nanti buat Bapak ya. Mancing-mancing kadang-kadang gitu. Nah, saudara, saya kadang-kadang bilang ya kepada beberapa orang yang datang dengan harapan seperti itu, maaf ya, saya bukan tukang teropong. Kalau Tuhan menyatakan ya saya sampaikan. Kalau Tuhan nggak menyatakan ya enggak. Saya nggak berupaya untuk melakukannya supaya saya tahu tentang apa yang ada di dalam diri Anda. Memang konsekuensinya apa? Saya nggak dianggap hebat. Kalau saya berusaha untuk mengetahui apa yang ada di dalam diri orang yang sedang saya layani itu, lalu berhasil, saudara. Wah, Pak Gideon hebat ya. Nanti datang temennya lagi, gini-gitu. Wah, kita mulai, yuk nyembah. Supaya apa? Wah. Jadi sedikit ada unsur apa? Maksa. Ketika ada unsur maksa dari diri Anda, nanti jiwamu main. Anda mulai mengaktifkan kekuatan jiwa kembali. Harusnya kita bersandar pada Tuhan kan. Ketika ada kasus, ada masalah di depan Anda, orang yang sedang Anda layani di depan Anda sekalipun, Anda tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa orang ini? Ada apa? Betul? Bukan cari tahu sendiri. Nangkep, saudara? Kita mulai belajar sekarang. Supaya apa? Gereja Tuhan pun tidak lagi ada di area latent power of the soul. Kekuatan jiwa itu kembali. Mulai belajar. Jadi yang masih berharap datang ke RTM cari orang sakti. Di RTM nggak ada orang sakti. Di RTM hanya ada orang yang nurut dan taat kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah mempromosikan kami. Sakti. Kata sakti nggak ada lagi. Hebat. Nggak ada hebat. Yang hebat Tuhan. Amin. Ya, yang hebat Tuhan. Jangan salah. Ya. Jadi banyak revisi yang Bapak sudah lakukan untuk RTM itu. Dan sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan di Revival Total Ministry ini. Nah, saudara, kenapa kita nggak boleh ngotot, ngeyel seperti itu? Karena kekuatan latin yang bersarang di dalam jiwa manusia itu tak boleh dipakai lagi.
Setelah Anda menjadi manusia baru, ciptaan baru. Tetapi kekuatan baru dari Tuhan Yesus yang akan muncul di dalam hidup kita. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan. Yang ajaib siapa? Tuhan. Yang hebat siapa? Tuhan. Amin. Nah Anda disebut apa? Orang yang taat. Amin. Serupa Yesus itu. Bukan hebatnya, ketaatannya. Yang hebat siapa? Yang nyuruh Anda. Amin. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. Nah, kita baca sama-sama ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu, tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Amin. Jadi Adam, ya, manusia pertama, dulu memang pernah disebut makhluk yang hidup. Tapi akhirnya jatuh. Ya. Tapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus, yang masuk di dalam hidup Anda, sekarang menjadi roh yang menghidupkan. Rohmu yang hidup. Amin. Nah, Galatia 2:20. Slogan seperti ini yang harus kita ambil seperti Paulus alami. Namun aku hidup lagi, aku hidup ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup iman oleh iman dalam anak Allah. Jadi hidup kita bukan hidup kita lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Kristus. Biar dia semakin bertambah, kita semakin berkurang. Kalau Anda melayani berhasil, bukan karena Anda yang berhasil. Tuhan yang ada dalam dirimu yang berhasil. Amin. Mulai belajar sekarang. Supaya apa? Tidak terkontaminasi dan menggunakan kembali cara pola yang lama, yaitu memakai kekuatan jiwa itu. Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita mengerti ya, bagaimana kita ya telah melakukan sesuatu mungkin yang pernah punya pengalaman karena mengejar solusi hidup, lalu lupa mau dipimpin oleh roh, sehingga kita terjerat ya masuk dalam permainan daging. Ya, mengembangkan kembali kekuatan jiwa. Nah, Bapak Saudara, kita akhiri sampai di sini ya. Besok kita akan lanjutkan kembali. Kenapa, Saudara? Ya, kita harus dipimpin roh. Tidak lagi terus ada di dalam kekuatan jiwa. Kalau kita terus ada di kekuatan jiwa, nanti kepentingan si iblis itu akan dengan mudah menjadi akses pintu bagi kepentingan si iblis. Ya, nah besok kita lanjutkan. Saya harap saudara semua besok ikut hadir kembali ya. Jadi bisa kembali untuk mendengarkan dan ngerti lebih banyak lagi. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. God bless you. Oke.